Tunjukkan restorannya bang. Salam dari Malaysia. Oke, I got you. Halo guys, what's up? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Saya ingat di salah satu video saya mention bahwa saya di sini kerja di bisnis saya sendiri gitu ya. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian bisnis apa yang saya punya dan gimana saya kerja sehari-harinya. Oke, yuk ikutin terus. Let's go! Nama saya Joeska, saya adalah pemilik dari Kembo Box yang ada di New Jersey. Kembo Box ini adalah restoran atau restoran kecil bisa dibilang yang menjual nasi bungkus atau rice box atau nasi box gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada nasi, ada sayur, sama ada daging gitu ya. Jadi kita punya karbohidrat, protein, sama sayur semua lengkap di satu box gitu. Kita juga ada berbagai macam pilihan daging seperti daging ayam, daging sapi, udang, dan tahu ya. Dan kebanyakan daging di kita itu menggunakan bumbu dari lemongrass gitu ya, atau bahasa Indonesianya adalah serai atau sereh gitu ya. Karena makanan dari Kembo Box ini terinspirasi dari Cambodian food atau makanan dari Kamboja, yang mana makanan-makanan dari Kamboja lebih banyak menggunakan lemongrass atau serai atau serah atau sereh gitu ya. Oke, berbagai macam pilihan daging yang kita punya adalah lemongrass chicken atau ayam bumbu sereh ya. Yang kedua adalah soy garlic chicken atau bisa dibilang ayam kecap gitu ya. Kita juga punya daging sapi, namanya adalah lemongrass beef dan spicy lemongrass beef ya. Daging sapi bumbu serai sama daging sapi bumbu sereh pedas gitu ya. Aduh. Kita juga ada curry tofu, yaitu adalah tahu bumbu kari gitu ya, sama udang curry shrimp atau coconut shrimp gitu ya. Jadi udang bumbu kelapa sama tahu bumbu kari gitu ya. Jam operasional kita buka dari jam 11.30 sampai jam 8 malam. Seperti biasa pagi-pagi saya dari New York terus datang ke New Jersey sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi masuk, biasanya sudah ada satu karyawan yang sedang persiapan atau prep gitu ya. Entah itu kita masak daging, masak ayam, karena pagi-pagi kita harus masak ayam. Terus habis itu kita juga menyiapkan minumannya kita punya Thai tea sama dragon fruit lemonade dan minuman-minuman yang lainnya gitu ya, yang harus disiapkan sebelum kita buka gitu ya. Oke guys, sekarang baru buka, semuanya udah pada siap. Saya tunjukin nih, sayur semuanya udah siap, terus ayam udah siap, soy garlic udah siap, tahu udah siap, terus nasi juga udah siap nih, mau habis lagi. Sama nasi goreng juga udah siap. Jadi semuanya sebelum kita buka kita udah siapin semua, karena kita datang sebelum kita buka ya, 1-2 jam sebelum kita buka kayaknya. Kita siapin semuanya sama minuman segala macam. Habis itu tepat sebelum buka saya biasanya bilang ke karyawan saya untuk sarapan dulu. Ini lagi sarapan nih karyawan.
You good? Minuman juga siap. Ada chai tea, ada dragon fruit lychee. Di sini harusnya ada hibiscus tea. Itu mau disiapin ya. Oke, semuanya udah siap. Sekarang kita tinggal buka, tinggal nunggu customer yang datang. Biasanya orang-orang kantor udah pada datang sama mahasiswa. Yuk, let's go, ikutin terus. Lemongrass steak, coconut shrimp, lemongrass steak. Oke. Setelah kita buka jam 11.30, biasanya ada 1 sampai 5 order online. Jadi kita harus langsung ngerjain. Biasanya juga orang-orang kantor atau mahasiswa udah ngantri untuk makan siang di tempat kita gitu ya. Finish this dulu. Soy garlic. Jam 2 menuju jam 3 biasanya ayam sudah habis, soy garlic sudah habis, lemongrass sudah habis, jadi kita harus menggoreng ayam baru gitu ya, untuk disiapkan pas makan malam atau dinner gitu ya. Untuk saat ini saya punya 2 karyawan, satu di belakang, satu di depan. Satu di belakang di kitchen. Itu tugasnya adalah prep, jadi motong daging, motong ayam, siapin bumbu, sampai bikin minuman homemade juga. Orang belakang yang tugasnya orang belakang buat bikin itu semua gitu ya. Sedangkan yang di depan adalah taking order, terus terima telepon, terus masak ayam, sampai handling komplain. Itu semua di kita yang kerjain di depan gitu. Oke guys, sekarang waktunya istirahat. Jadi udah istirahat makan siang. Saya nyuruh karyawan saya istirahat. Nenek karyawan saya dari tadi ketawa-ketawa aja nih. Komennya Mas? Marcos. Namanya Marcos. Ya, jadi ya dia saya suruh istirahat dulu. Ntar kita lanjut lagi. Let's go. Restoran ini dibilang kecil, nggak kecil, dibilang gede juga nggak terlalu besar. Saya sharing sama usaha yang lainnya, usaha teman saya. Jadi satu gedung ini itu ada 2 restoran dalamnya. Satu Kembo Box, yang kedua adalah Poke Nagumi. Mereka menjual poke Hawaiian food. Nih kalian bisa dengar langsung dari ownernya. Hi, my name is Tim Wong. I'm the owner and operator of Poke Nagumi in New Jersey. We serve poke bowls here. It's kind of like sushi bowls that you can kind of pick your sides and toppings, sauce, kind of pick what you want. I share the space with Joe in Cambo Box. We're neighbors in the same space. We operate here in beautiful New Jersey. It's fall right now. All the trees are changing colors. It's absolutely beautiful here. As are the people and our customers. Yeah, I think Jersey has a lot of diversity and a lot of good food and a lot of good people, a lot of good sites. If you guys ever get a chance, come visit.
dari jam 5 sampai jam 8 malam kita rame lagi. Biasanya saya sendiri karena karyawan sudah pulang jam 3, jadi saya harus sendiri. Jam 7.30 sampai jam 7.45 biasanya cuma ada 1 sampai 2 order karena kita sudah mau tutup. Jam 7.45 saya harus menutup online order agar tidak ada order lagi sebelum kita tutup gitu ya. Habis itu saya harus mempersiapkan diri untuk pulang, membersihkan. Biasanya orang yang di belakang itu tugasnya adalah menyapu dan mengepel, dan saya di depan adalah membersihkan flat top dan sekitarnya gitu ya. Sehabis itu selesai, saya ngecek berapa sales hari ini, berapa cash, berapa kredit, agar kita bisa terus mengontrol berapa pendapatan kita gitu per harinya gitu. Setelah itu santai, habis itu saya pulang lagi ke New York. Oke, sistem gaji karyawan di sini adalah per 2 minggu dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan tuh gaji karyawan itu 2 kali gitu ya. Kalau di sini saya pakai sistem buat langsung masuk ke bank account-nya dia gitu ya. Jadi langsung masuk banknya dia. Jadi kita nggak perlu ngomong lagi, semua udah online. Semua udah online, dari mulai dia dapat berapa, tipnya berapa, semua sudah dicatat melalui online gitu ya. Dan setiap 2 minggu mereka tinggal tinggal cek di rekening mereka ada berapa pendapatan mereka gitu ya. Simple sih. Punya usaha di Amerika, awalnya saya ragu untuk ngejalanin usaha di Amerika, apakah saya bisa apa enggak. Ternyata pas dijalanin, ternyata memang sulit awalnya, tapi lama-kelamaan karena terbiasa, jadi saya mengerti, ya perlahan-lahan saya mengerti apa yang harus saya lakukan gitu ya dalam dunia bisnis kuliner gitu. Susahnya karena kita harus dealing sama semua paperwork ya, dari mulai kepemilikan, dari mulai pajak, dari mulai jadwal karyawan, gaji karyawan, terus berapa pendapatan yang mereka dapat gitu ya, berapa tips yang mereka dapat setiap harinya gitu ya. Semua sampai dengan sales sama marketing juga semua dilakukan sendiri gitu ya. Jadi ya saya udah nggak kaget sih. Terus pulang, beli hot coklat, terus itu pulang. Nggak minum kopi, soalnya takut melek. Naik kereta pulang lagi ke New York. Ya tiap hari kayak gini aja. Tapi enjoy sih.